oknum TNI. Ya, ada yang curhat kepada saya yang mana dia menyampaikan dia mengalami telat bayar di Lasbon ya dan kredit pintar. Hasil konsepnya sama teman-teman semuanya. Kita nggak bisa berdalih oh ini orang militer pasti dia kuat banget, mentalnya hebat banget. Ini kepolisian pasti mentalnya hebat dan segala. Nggak bisa gitu loh. Kan sudah saya bilangin sama teman-teman semuanya, siapapun yang telat bayar pinjol dan dia menyatakan tidak mampu bayar pinjol, terus dia dihadapkan dengan satu yang namanya teroran, ancaman, intimidasi, dia juga manusia biasa ya. Begitu juga dengan yang curhat sama saya yang mengenai tentang bahwasannya sangat kurang ajar gitu loh, sangat disayangkan karena yang bersangkutan hanya mengalami atau mengajukan pinjol hanya di kredit pintar dan Lasbon ya. Oke. Di Lazada ini yang mana dia nih ya? Yang mana kita mulai dulu ya? Ini yang ini aja. Ini dia bilang, "Assalamualaikum Bang Medi. Solusi dong Bang, saya anggota TNI yang terjerat pinjol Lasbon Lazada kredit pintar. Baru telat sehari saja ancamannya gila. Kredit pintar mau hubungi Puspen TNI. Solusi Bang, saya galbay sekitaran 8 juta. Memang gertak sambal itu selalu masuk ya kalau dari pinjol ini ya. Memang nggak salah saya bilangin, mereka itu memang menguasai dalam segi ancaman, sementara kita terhanyut dengan rasa bersalah, ya kan? Jadi yang dia bilangin, oh saya anggota TNI misalnya gitu, dia bilangin ya kan, ya di atas langit masih ada langit gitu loh. Walaupun debt collector tidak bisa langsung sama yang bersangkutan, dia cari yang paling atas, siapa yang mampu menekan gitu loh. Dia akan gertak di posisi itu. Tapi saran saya ini ya, mungkin mereka melakukan pengancaman walaupun ini disampaikan telat sehari saja ancamannya gila. Kredit pintar mau hubungi Puspen TNI ya. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Oke, kita cari ya bukti-bukti dari hal-hal tersebut ini. Aplikasinya sudah jelas saya galbay di Lasbon Lazada. Nggak ada pinjol lain Bang selain itu. Email tagihan pun jelas dari Lasbon kredit pintar. Oke. Ini dia ulang lagi ya, hari berikutnya dia ulang lagi sama saya di sini. Selamat siang Bang Medi, mau tanya apakah pinjol Lasbon, Lazada dan kredit pintar bisa lapor ke TNI? Saya anggota TNI yang terjerat pinjol. Ya sebenarnya mengalami rasa takut juga gitu loh, karena psikis dia juga terganggu, batin dia juga terganggu karena rasa bersalah tadi. Jadi saya bilangin, cocok kan saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Kalau menyatakan tidak mampu bayar, hal yang paling pertama kita harus atasi adalah telepon, WhatsApp, email. 3 hal ini tidak bisa kita anggap main-main gitu loh. Karena penyumbang kepanikan terbesar ada di poin ini. Ya, kita kepanikan dan ketakutan contoh kayak ini. Dia dilakukan pengancaman mau dilaporkan ke Puspen TNI misalnya gitu kan. Itu melalui apa? WhatsApp kah atau email kah? Pasti melalui komunikasi. Berarti yang bermasalah di komunikasi ini. Ya, terlepas dari apakah ini benar, apakah ini tidak benar atau segala macam. Yang jelas yang mengganggu itu adalah WhatsApp tadi. Karena desk call itu hanya bermain via WhatsApp, via telepon dan via email. Makanya penting bagi teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, wah saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak sanggup. Oke, hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Ini menyelamatkan pemikiran Anda dari dugaan contoh kayak gini. Mau nanya apakah pinjol Lasbon dan kredit pintar bisa laporan ke TNI, saya anggota TNI yang terjerat. Jadi pemikiran kita tidak melalang buana jadinya gitu loh. Ya, ketika kita mendapatkan telepon, WhatsApp, terus ditransfer ke pemikiran, pemikiran langsung menyerap dan pemikiran langsung memikirkan hal yang aneh-aneh. Ya, padahal konteksnya tidak sejauh itu. Mereka hanya melakukan gertakan saja, mereka hanya melakukan penekanan saja gitu loh. Kayak mana kita merasa terganggu, kayak mana kita merasa terancam. Dan satu hal lagi juga, ini untuk yang bertanya ya. Meskipun ini sudah tahu, itu kredit pintar atau Lasbon tadi gitu loh. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi ini real,
Ya, yang dipinjam cuma 2 aplikasi itu, coba arahkan ke OJK, arahkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, arahkan juga ke YLKI, dan arahkan juga ke email saya, medibroni091@gmail.com. Jadi kita sama-sama melihat nanti. Karena OJK itu dan IFPI selalu menepis pengaduan-pengaduan seperti itu kalau di bawahnya tidak menyebutkan nama aplikasi. Sementara debt collector sekarang pintar-pintar. Dia melakukan penekanan habis-habisan kata-kata yang mereka pakai, tapi mereka tidak lagi menyebutkan inisial mereka itu dari mana. Mereka dari aplikasi apa, karena mereka tahu gitu loh. Karena kalau dia menyebutkan nama aplikasi, dia pasti kena dari OJK. Tapi selagi dia tidak menyebutkan nama aplikasi, OJK tidak akan menindaklanjuti dari laporan tersebut. Itu kepintaran mereka gitu loh. Jadi seakan kayak ada sandiwara di dalam hal ini. OJK keluarkan POJK nomor 22 tahun 2023, ya, bahwa tentang larangan dari penagihan kredit yang segala macam. Tapi di satu sisi, pinjol dipersilahkan untuk melakukan pengancaman dan penekanan asalkan jangan pernah menyebutkan nama aplikasi. Seakan-akan konteksnya seperti itu gitu loh. Ini mana dia ya? Oh iya, di sini. Dia bilangin apa ini? Tapi mereka udah tag IG. Oke, kita tengok dulu. Selamat pagi, izin laporkan kami sedang lakukan apa nih? Melakukan pencarian orang berikut nama, nik, email, umur, pekerjaan, domisili. Tolong ditindak untuk untuk salah satu anggota kalian jika beliau masih tidak mengembalikan uang yang sudah digelapkan, kami akan proses. Nah, ini kan bahasa-bahasa mereka yang seperti ini biasanya dari petinggi-petinggi, baik itu petinggi dari TNI atau Polri. Mereka sudah sangat paham gitu loh. Ini kan sama aja dengan phishing, proof dan segala macam gitu loh. Jadi ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka kan secara spesifik tidak menjelaskan mereka dari mana gitu loh. Ya, jadi saya rasa buat teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti ini atau untuk yang bertanya pun nggak usah ada suatu kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Ya, nggak usah terlalu berlebihan karena di sini juga cacat nanti dari pihak-pihak TNI pun juga bisa mensaring apapun yang mereka tampung gitu. Nggak mungkin semuanya akan mereka tampung semuanya dan mereka tindak lanjutin, enggak gitu loh. Ya. Itu kan tinggal dijelaskan aja mereka dari mana gitu. Jangan-jangan mereka mengada-ngada dan segala macam. Kan mereka tidak menjelaskan secara spesifik mereka ini dari aplikasi apa, duit apa yang digelapkan, dari perusahaan mana, kan itu harus jelas gitu loh. Ini kan cuman gertak sambal aja. Cuman karena kita itu sudah kelebihan kepanikan tadi, sudah rasa cemas itu sudah terlalu lebih di dalam hal itu, ketakutan sudah terlalu lebih, sehingga kita tidak melihat lagi celah-celah yang cacat dalam hal ini. Ya. Habis itu ini saya bilangin, iya sih kalau saya sih nggak takut DC datang ke rumah, tapi yang saya khawatirkan itu kalau sebar data dan lapor ke pusat AL kan bisa dipanggil dan dikasuskan. Oke lah ya, nggak juga seperti itu Pak, nggak sejauh itu juga gitu loh. Soal kasus itu nggak segampang itu juga kalau dari militer ya, nggak semudah itu juga dan nggak seburuk yang kita bayangkan juga gitu ya. Insya Allah itu akan baik-baik saja. Ini kemarin saya sempat minta izin ya, saya bilangin saya mau bikinkan videonya, saya mau angkat ini jadi video. Beliau mengizinkan, silahkan, tapi tidak menyebutkan kesatuan. Oke. Habis itu di sini, oh ini hal-hal biasalah. Dia mengirimkan email-email begitulah ya, email orang diputus-putus dan segala macam. Dan di sini kan sangat jelas ini mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali kan. Bayar atau mati, bayar atau mati. Ya ngapain bayar atau mati? Orangnya aja tidak jelas, ini entah foto mutilasi dari mana yang dia tunjukkan dan segala macam, itu kan lucu juga gitu loh. Habis itu buronan pinjol, anak pelacur macam kau memang wajib celaka, percuma hidup pun cuma bikin susah orang lain. Kau tunggu aja sore ini, nggak kau bayar juga, siap-siap muka kau bakalan gua siram air keras. Ya kalau si bapak yang mendapatkan ancaman ini ya jelas dia tidak takut, orang sudah melalui pendidikan yang jauh lebih keras dari hal ini. Tapi ya itu juga gitu loh, kita nggak usah terlalu baper dengan hal ini. Yang jelas yang kita perhatikan adalah mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Itu menandakan mereka lebih ketakutan.
Ya, jadi ini nggak ada masalah sebenarnya. 1 jam ke depan belum dibayar juga, semua yang ada di kontak HP Anda akan kami hubungi sampai Anda sadar. Itu nggak usah percaya. Habis itu dasar keturunan, waduh bahasanya memang anjing benar ya, bahasanya nggak ada yang baik satupun, memang gila gitu. Dan inilah yang dibiarkan oleh OJK. Kalau kita laporkan hal-hal seperti ini kepada OJK, OJK selalu memvonis, wah itu pinjol ilegal. Kalau pinjol legal kami segala macam. Itu pasti dia bela selalu gitu loh. Padahal kita tidak mempunyai akses saja. Kalaupun kita mempunyai akses, seandainya kita mempunyai akses, pasti yang paling banyak bermasalah adalah pinjol legal dan pindar yang ada di bawah naungan OJK. Tapi sayangnya kita cuma rakyat biasa, kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, padahal ngeri-ngeri gitu loh. Bukan ilegal. Kalau ilegal itu, dia sekeras apapun dia mengancam, dia pasti menyebutkan nama aplikasinya. Ya, uang teman lah, kantong rupiah lah, segala macam. Pasti dia sematkan nama aplikasi. Kalau pinjol legal enggak. Dia mengancamnya sama kayak ilegal, tapi nama aplikasinya udah nggak ada gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, rasa saya hal-hal seperti ini nggak usah terlalu Anda takuti, nggak usah terlalu Anda cemasi. Hal ini cuman bergantung pada komunikasimu aja. Selagi telepon aktif, WhatsApp aktif, email aktif, hal-hal seperti ini tidak akan pernah hilang. Inilah yang mengganggumu sebenarnya gitu. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya. Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda menyatakan tidak sanggup bayar. Hal yang paling utama harus Anda atasi adalah memutus komunikasi. Ya, ingat, semua kasus mengakhiri hidup, judulnya gara-gara diteror pinjaman online. Ini diteror namanya. Ya, tidak ada judulnya gara-gara didatangi debt collector pinjaman online. Tidak ada judul berita seperti itu. Judul berita selalu dengan konsep diduga karena teroran pinjaman online. Ya, inilah yang mematikanmu. Makanya sebelum hal itu terjadi pada dirimu, sesegera mungkin putus semua komunikasi yang terhubung, baik telepon diganti, HP di-reset, WhatsApp dihapus, email diganti. Selesai semuanya. Kekuatan pinjol hilang seketika itu. Dia tidak akan menekanmu kembali, dan kamu pun juga tidak akan dituntut dengan hal yang aneh-aneh seperti pikiran buruk yang ada dalam dirimu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.